Shalom semuanya. Apakah benar Injil yang kita yakini itu selama ini seperti yang kita harapkan? Ataukah kepercayaan kita ini justru karena kemauan kita sendiri berdasarkan daging kita? Atau justru karena kita percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita mempelajari Injil itu dengan benar? Injil yang murni, yang tidak dicampur adukan dengan kehendak pribadi. Tetapi justru kita belajar Injil, kita harus mengetahui bahwa di dalamnya ada tuntunan, ada bagaimana seharusnya kita hidup, apa yang menjadi isi dan kehendak daripada Bapa di surga. Kita harus menyadari di dalam kehidupan kita ini. Berbicara Injil, berbicara tentang kabar baik. Siapa yang tidak suka mendengar kabar baik? Pasti semua suka mendengar kabar baik. Yang menjadi pertanyaan, kabar baik menurut siapa? Benarkah sekarang ini kabar baik itu menyukakan dan menyenangkan daging kita? Atau justru ketika kita belajar tentang kabar baik yang sesungguhnya, kita kecewa? Kita merasa kenapa hidup kekristenan seperti ini? Kenapa hidup kekristenan kok membuat kita menjadi susah? Kita menjadi orang yang aneh, berbeda dengan dunia ini. Jadi kita harus menyadari, kalau berbicara kabar baik menurut Tuhan, menurut Bapa di surga, berbicara Injil itu adalah kabar baik bagaimana setiap kita untuk dapat memperoleh keselamatan. Kabar baik yang sesungguhnya adalah kabar bagaimana jalan supaya kita dapat diselamatkan. Bagaimana kita dapat dikembalikan ke rancangan semula. Kita harus tahu. Karena setiap kita tidak akan pernah bisa kita selamat. Tidak akan pernah bisa kita mencapai tempat yang dijanjikan itu. Kalau kita tidak pernah mau menjalani jalan yang ditunjuk. Sering sekali dalam kehidupan kita, kita mau menjalani jalan-jalan sesuka hati kita. Yang kita ambil setiap hari, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, kita perkatakan, kita dengar, kita lihat, selalu hanya bermuara kepada kedagingan kita, keinginan kita. Adakah muaranya selalu setiap saat berfokus kepada hati dan kehendak Bapa di surga? Kalau berbicara kabar baik dari Injil itu, seharusnya kita tahu kabar baiknya di dalam Injil itu ada jalan, ada kebenaran, ada kehidupan. Dan seharusnya kalau kita mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus, kita tunduk dan taat. Kita dengar-dengaran akan Dia. Kita mencari wajahnya selama kita masih hidup. Jangan merasa, aduh saya masih muda, puas-puaskan saja dulu kehidupan saat ini. Siapa yang tahu kalau kita kena COVID besok? Siapa yang tahu kalau besok kita sudah dipanggil pulang? Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Bisa setiap saat kita lengah, kita terpapar COVID. Saat kita terpapar COVID, kalau kita selamat, dapat sembuh kembali seperti sedia kala. Bagaimana kalau tidak? Pasti kita akan cepat untuk segera pulang. Jadi, ayo. Kalau memang kita sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menyadari bahwa ada jalan, ada kebenaran di dalam Injil itu. Jadi jangan sampai justru kita mau hidup sendiri, kita mau jalan sendiri. Sesuka hati kita, semaunya kita sendiri. Renungkan. Selama ini yang kita jalani dalam kehidupan kita, apakah mengikuti keinginan kita sendiri atau justru mengikuti kehendak Bapa di surga? Masih ada waktu untuk kita merenungkan. Selagi kita bernafas saat ini, kita masih punya kesempatan. Kita masih diberikan anugerah untuk terus mengkoreksi diri kita, mengkoreksi kehidupan kita. Berbicara keselamatan, jelas Injil menjadi sarananya. Bagaimana kita dapat dikembalikan ke rancangan semula. Dan semua itu ada di dalam Injil itu. Kabar baik itu yang membuat kita dapat mengerti jalan-jalan yang dikehendaki. Sangat disayangkan
Begitu banyak justru di antara kita memaksa Tuhan bahwa jalan yang kita jalan ini supaya Tuhan berkati. Tetapi adakah di antara kita justru mengikuti jejak dan jalan daripada yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus? Harus kita akui, sering sekali dalam kehidupan ini justru kita memaksa Tuhan. Tuhan tolong berkati jalanku, apa yang aku usahakan, apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan. Tolong Tuhan berkati. Tetapi adakah di antara kita yang memaksa saat ini apa yang menjadi jalanmu Tuhan untuk aku lalui, untuk aku ikuti, untuk aku kerjakan selagi masih ada kesempatan di muka bumi? Jangan berpikir saya masih muda, maka sesuka hati kita saja menjalani kehidupan ini. Saat ini di tengah pandemi begitu banyak yang masih muda juga mengalami kematian, gugur saat berhadapan dengan COVID. Jadi jangan pernah merasa masih jauh kematian itu. Siapa yang bisa menjamin kalau nanti malam kita masih hidup? Siapa yang menjamin kalau besok kita masih hidup? Seandainya nanti malam kita mati. Renungkan apa yang mau kita lakukan. Apa yang mau kita perbuat saat ini kalau nanti malam kita dipanggil pulang dan kita tahu bahwa nanti tepat jam 12 malam kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Coba renungkan, camkan, pikirkan baik-baik apa yang kita buat, berapa usia kita saat ini, sudah berapa tahun kita hidup di muka bumi ini, apa yang kita hasilkan buat Tuhan. Adakah kita menghasilkan sesuatu yang menyukakan dan menyenangkan hatinya? Atau justru yang kita perbuat mendukakan dan membuat hatinya bersedih? Ingat, berbicara kabar baik tentang keselamatan, Injil yang menjadi sarananya, supaya kita mengerti bagaimana supaya kita dikembalikan ke rancangan semula. Di mana Allah Bapa menginginkan setiap manusia yang diciptakan semuanya sungguh amat baik. Ini yang diharapkan kita dikembalikan ke rancangan semula supaya kita bisa berjalan beriringan di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Berpikir bersama-sama bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan yang ada di dunia ini. Mari, ini menjadi tugas kita, jangan sampai tugas kita tidak kita selesaikan dalam kehidupan ini. Kalau kehidupan yang kita lalui saat ini berpatokan dari pikiran kita yang sesat, maka jalan kita pasti sesat. Kalau paradigma kita tidak tepat, maka jalan kita pasti sesat. Ingat, ada jalan yang benar, ada jalan yang tidak benar. Kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk kita dapat mengerti mana yang harus kita lalui, jalanku atau jalanmu Tuhan. Perlu kita jujur, sering sekali justru kita hanya mau mengikuti jalanku, bukan jalanmu Tuhan. Saat kita mendengar kebenaran ini, mari camkan. Kalau saat ini jalan kita berada di jalan yang tidak tepat sesuai dengan kehendak Bapa, dan kita mau kembali ke jalan yang benar, memang tidak mudah. Butuh effort, butuh kerja keras, supaya kita dapat kembali ke jalannya. Kita butuh diubah cara berpikirnya. Kita butuh diubah paradigmanya supaya kita bisa mengerti, memahami jalan yang benar itu. Mari berikan hidup kita untuk terus diubahkan supaya kita dapat dikembalikan ke rancangan semula. Supaya kita bisa menjalani jalan keselamatan itu dan mengerjakan keselamatan yang harus wajib kita kerjakan selama hidup di muka bumi ini. Apakah cukup dengan kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, lalu kita pasti selamat? Ini yang selalu kita dengar selama ini. Ya, sudah percaya Tuhan Yesus, kita pasti selamat. Lalu apa yang kita perbuat selama ini? Sudahkah kita berbuat seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan?
Kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya kita tunduk. Kita taat, kita ikuti perintahnya, kita teladani apa yang menjadi kehidupannya. Apakah selama ini sudah meneladani kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus? Aduh, saya masih muda, masih lama, mau senang-senang saja dulu. Puas-puasin, menikmati segala yang menyaman di dunia ini. Tidak perlu repot-repot, ngikutin apa yang Tuhan Yesus mau, yang Tuhan Yesus ajarkan. Rasanya kok kita menjadi orang yang aneh. Ingat, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan memang membuat kita menjadi orang yang aneh. Aneh bagi dunia, bagi orang-orang sekitar kita yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika kita menerima Dia, kita harus tunduk dan taat di dalam jalan. Saya mengajak, ayo renungkan, sudahkah kita benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Harus saya katakan dengan tegas, kalau kita saat ini belum mengikuti jalan seperti yang diajarkan, diteladani oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dengar baik, sesungguhnya kita belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus disadari. Jadi, apakah saat ini kita benar-benar menerima Dia? Benar-benar mengikuti ajarannya? Kalau belum, masih ada kesempatan. Jangan sampai terlambat ketika kita sudah di ujung maut. Aduh, baru kita menyesal. Selama hidup kita sia-siakan waktu hidup ini. Masih ada kesempatan. Semua masih bernafas. Jadi masih ada kesempatan untuk mengoreksi. Jadi ayo. Supaya kita bisa mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, terima diri kita untuk diubahkan. Jangan sampai justru kita menyesali ketika kita sudah mengalami kematian. Kalau kita sudah di hadapan tahta pengadilan Tuhan, kita tidak bisa mengubah semuanya. Kita tidak bisa mengembalikan semuanya. Saya mengajak, ayo coba renungkan. Benarkah saat ini kita sudah menerima yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Atau kita menerima dunia ini sehingga hidup kita memberikan contoh bagaimana dunia menawarkan kehidupannya ini. Masih ada waktu. Matius 11 ayat 5 berkata, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ingat, perhatikan ayat ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang kusta menjadi tahir, sembuh, orang yang tuli dia mendengar, orang yang mati dibangkitkan, semua berbicara mujizat. Dan kepada orang miskin bukan menjadi kaya. Orang miskin diberitakan kabar baik. Harus disadari begitu banyak orang mau menerima Injil, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya karena dia sakit mau sembuh, dia buta mau melihat, dia tuli mau mendengar, dia lumpuh mau berjalan. Dan yang paling parah saat ini apalagi di tengah pandemi, yang miskin dia mau menjadi kaya. Tetapi firman Tuhan katakan orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi jangan sampai salah kita punya motivasi dalam kehidupan ini. Firman Tuhan jelas di sini mengajarkan kepada kita semua. Kalau berbicara agama, jelas agama ada aturan-aturan yang harus diikutkan. Nanti kita akan melihat apa sih perbedaannya
apakah kekristenan ini agama atau bukan? Karena kita merasa ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita menjadi orang Kristen, maka kekristenan itu menjadi agama. Memang secara dalam kehidupan dunia nanti kita akan lihat. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Perhatikan baik di sini. Ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Bukan seperti yang Bapak inginkan, tetapi dia memberitakan Yesus yang lain. Dan memberikan roh yang lain, roh yang berbeda. Karena seharusnya kita menyadari, kalau di sini dikatakan Injil yang lain, berarti ada Injil yang diselewengkan, ada Injil yang disimpangkan daripada kebenaran Injil yang sesungguhnya. Memang sulit untuk kita dapat mengerti ini benar atau tidak kalau kita tidak berhubungan erat, berhubungan karib dengan Bapa di surga. Kita perlu banyak belajar. Dan ingat, pembelajaran kita bukan hanya di dalam sekolah teologi, tetapi di dalam sekolah kehidupan kita. Justru di situ banyak sekali Tuhan berkata-kata kepada kita. Bagaimana kebenaran itu membawa kita menjadi berubah. Berubah seperti apa? Berubah di mana Bapa mau berkenan. Melihat tingkah laku kita, karakter kita, sikap, sifat dalam kehidupan kita. Di usia yang masih muda, sulit. Apalagi tawaran dunia begitu kencang. Godaan dunia begitu kuat. Dan daging kita masih begitu sangat kuat. Justru saat masih muda ini, kesempatan untuk kita bagaimana mematikan daging ini. Inilah kesempatannya. Kita harus tahu Injil yang sesungguhnya. Apakah sekarang ini kekristenan itu sebagai agama atau sebagai jalan hidup bagi kita? Ada beberapa perbedaan yang harus kita ketahui. Apakah kekristenan bukan agama? Tetapi kan di KTP kita tercatat beragama Kristen. Di kartu keluarga kita tertulis beragama Kristen. Makanya kita pergi ke gereja. Kita beribadah, kita bersekutu bersama dengan orang-orang seiman, orang-orang kudus Tuhan, kita datang dan belajar. Memang ketika gereja sudah bisa dibuka kembali melewati masa PPKM ini, kita harus berkumpul bersama-sama, belajar dengan sungguh. Tetapi bukan berarti selama masa PPKM ini kita dilarang untuk beribadah di gereja, kita tidak bisa beribadah. Karena ibadah kita itu setiap saat, setiap waktu. Makanya itulah yang membedakan kekristenan kita. Kalau kekristenan sebagai agama, nanti ada apa saja sih yang membedakan? Kalau kekristenan menjadi jalan hidup kita, maka setiap detik, setiap langkah hidup kita, maka menunjukkan bagaimana kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita. Sangat disayangkan. Banyak perbedaan kekristenan bukan agama. Karena kekristenan adalah jalan hidup yang harus kita kerjakan, yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Sedangkan agama memang begitu banyak orang, wah ini agama Kristen. Tapi ada perbedaan-perbedaannya. Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi. Nah, agama, di dalam agama itu ada seremonial atau ritual.
Agama mengajarkan ada aturan-aturan yang harus dilakukan dan tidak bisa tidak dilakukan. Kalau dia sudah melakukan aturan-aturan itu, kewajiban-kewajibannya, dia merasa sudah menyembah, merasa telah beribadah. Coba, ada nggak kita merasakan kalau kita belum ke gereja, kita merasa belum beribadah? Sehingga tidak sedikit banyak orang merasa dia, saya mau ke gereja pagi. Lalu begitu sampai gereja, benarkah dia belajar dengan sungguh-sungguh? Tidak sedikit. Orang datang ke gereja, duduknya nyari di bawah AC, kena angin AC sepoi-sepoi, dia langsung memejamkan mata supaya kelihatannya mendengarkan khotbah, mendengarkan Injil. Lalu dia merem ya sambil manggut-manggut saja. Pak Pendeta nggak tahu ini. Padahal mah dia ngantuk. Ya lumayanlah numpang tidur di gereja 2 jam. Tidak sedikit datang ke gereja lalu dia tidur. Begitu pulang merasa sudah beribadah. Merasa kalau dia sudah datang ke gereja, dia merasa sudah menyenangkan Tuhan. Merasa menyenangkan Tuhan kalau dia sudah melayani, jadi majelis, jadi worship leader, jadi singer, jadi aktivis, merasa sudah menyenangkan Tuhan. Lalu dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Sikap kita, tindak tanduk kita, pikiran kita, telinga kita, adakah kita memberikannya untuk menyenangkan hati Tuhan? Di dalam agama, di dalam seremonial atau ritual itu ada nubuatan atau profet. Tapi harus diperhatikan. Memang nubuatan atau profetik di dalam agama ini mengacu kepada kekristenan. Lihat, di mana agama ini ada nubuatan tentang korban darah, korban domba. Di mana itu mengacu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita saat ini yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus menyadari kekristenan di dalamnya tidak ada seremonial atau ritual. Karena inilah jalan hidup kita setiap saat. Tidak ada aturan harus begini, harus begitu. Karena aturan yang sesungguhnya bagaimana hati dan perasaan Bapa. Di dalam kekristenan justru kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 24. Tapi kan ada liturgi gereja. Ingat, itu diimport dari pendahulu-pendahulu kita. Kekristenan bukan menekankan kepada aturan, kekristenan menekankan kepada batiniah kita. Makanya kalau di dalam aturan-aturan agama, ketika kita membunuh, maka kita mencabut nyawa orang lain. Tetapi di dalam kekristenan, ketika kita membenci orang lain, di situ kita sudah membunuh. Ayo, adakah ini masih kita lakukan dalam kehidupan kita? Katanya Allah itu kasih. Benarkah hidup kita sehari-hari di dalam kasih Bapa? Ini harus kita renungkan. Benarkah kita sudah menjadi Kristen yang sejati dalam kehidupan ini? Di dalam agama ada hukum, ada syariat. Jadi semua pengikut agama harus melakukan sesuai aturan dari hukum yang diajarkan. Sehingga manusia yang mengikutinya ini menjadi manusia hukum yang berjalan sesuai dengan aturan-aturan hukum. Dan jalan hidupnya selalu berdasarkan hukum yang diajarkan itu. Di dalam kekristenan, siapa yang menjadi hukumnya? Tuhan sendiri yang menjadi hukumnya. Dia sendiri yang menjadi hukumnya. Harus diperhatikan itu. Karena kita harus berjalan sesuai pikiran dan perasaan Allah. Jadi hukumnya Tuhan sendiri. Yang mau kita perkatakan, kira-kira Tuhan suka enggak? Tuhan setuju enggak? Tuhan senang tidak? Ini perbedaannya. Sehingga ketika kita berjalan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, ini menuntun kita menjadi manusia ilahi karena kita berpatokan kepada hati dan perasaan Bapa. Ingat, kekristenan yang kita jalani bukan jalan hukum. Karena kita berjalan berdasarkan hati dan perasaan Bapa.
Apakah kita semua sudah berjalan berdasarkan hati dan perasaan Bapa? Ini yang perlu kita renungkan. Kalau belum, bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan hati dan perasaan Bapa? Ini yang harus kita pelajari terus-menerus. Ini yang harus kita gumuli. Ketika saya di dalam keyakinan sebelum ini, karena memang saya berawal dari orang yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena cita-cita saya bukan menjadi pendeta, cita-cita saya sejak kecil maunya kepala digundulin, saya pakai jubah kuning. Tahulah ya, saya tidak perlu sebutkan itu apa, tetapi itu cita-cita saya sejak kecil dan menjadi kebanggaan saya. Tetapi di tengah jalan ternyata berbeda. Kekristenan yang benar akan menuntun jalan hidup kita dikembalikan ke rancangan semula supaya kita dapat berkenan di hati dan perasaan Bapa. Ingat, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada burung merpati dan ada suara berkata, "Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanyalah aku berkenan." Kepadanyalah aku berkenan. Kok bisa? Berarti hanya kehidupan seperti Yesus Kristus yang membuat kita berkenan di hadapan Bapa. Tidak sedikit kita merasa sudah jadi orang Kristen, kita aktif di gereja, menjadi aktivis, dan saya sendiri bahkan mengamati begitu banyak anak-anak muda, ketika dia sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aktif di gereja, hidupnya begitu arogan. Hidupnya sesukanya sendiri. Tidak ada hormatnya sama orang yang lebih senior. Merasa ini loh. Siapa ini? Ini yang terjadi. Jadi kita harus menyadari sekarang kita berada di mana. Hanya sebatas agama atau kita berada di dalam kekristenan. Kalau agama di dalamnya jelas ada imam atau ulama. Dan pada saat itu selalu bertemu dengan Allah setiap tahun. Jadi ada tokohnya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ada tokoh di dalamnya. Di mana setiap tahunnya harus menghadap ke dalam bait Allah. Tidak semua orang bisa menghadap kepada Allah. Ini agama. Tetapi dalam kekristenan tidak ada dominasi tokoh. Yang ada Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita yang menjadi imam. Dan setiap kita dapat bergaul dengan Allah kapan saja. Justru seharusnya kita setiap saat. Kalau kita berpikir atau saya bertanya, berapa hari kita, berapa lama kita, atau berapa jam kita berdoa dalam satu hari? Tidak sedikit orang berkata, ya, dan mengajarkan 10% lah dari waktu hidup kita, 24 jam kali 10%, taruhlah 2,5 jam kita berdoa buat Tuhan. Tuhan tidak minta seperti itu. Yang Tuhan minta adalah segenap hidup kita. Kenapa? Karena kita semua sudah ditebus dan dibayar lunas. Bahkan dibayar dengan darahnya yang tidak ada tandingannya. Ketika kita sudah ditebus, kita tidak punya hak lagi dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita sudah menjadi milik kepunyaan daripada Sang Penebus hidup kita. Mari renungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita hidup di dalam agama atau di dalam kekristenan? Belajar dengan baik dan benar. Bersekutu dengan benar. Cari kehendaknya. Orang yang hidup di dalam kekristenan yang sejati, maka hidupnya akan berubah dari waktu ke waktu menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau orang yang hidup di dalam agama, maka dia akan hidupnya berubah seperti hukum-hukum yang ada, bukan seperti yang Bapa kehendaki, dan kita bisa berkenan di hadapan. Jangan merasa kita percaya Yesus, kita sudah berkenan. Ingat, kita percaya Yesus, ya, kita yang tadinya bejat, kita yang tidak benar, kita yang berdosa, maka kita diampuni saat itu juga. Yes, kita diampuni. Tapi setelah itu, tunjukkan bahwa memang kita layak menerima pengampunan itu. Dan hanya ada dalam kekristenan lah
bagaimana kita dapat menjalani. Selagi kita masih ada umur, masih bernafas, inilah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan dalam kehidupan ini. Amin. Tuhan memberkati.